Gustave Eiffel adalah seorang arsitek asal Prancis yang terkenal di dunia. Dia memulai karirnya sebagai seorang spesialis di bidang konstruksi logam, terutama jembatan. Dia mencoba peruntungannya dengan bekerja di bidang konstruksi. Kesuksesannya dalam proyek pembangunan jembatan-jembatan dan jaringan kereta api membuat nama Gustave mulai dikenal sebagai pakar konstruksi logam. Dia pun mendapatkan banyak tawaran proyek. Selain sebagai identitas sebuah negara, mengingat Menara Eiffel merupakan lambang cinta, maka kisah cinta tak mungkin dihilangkan dalam film ini. Dua manusia terbakar rindu. Gustave Eiffel mendapatkan apresiasi dari pemerintah Amerika Serikat atas kreasinya yang tidak akan pernah terlupakan, yaitu Patung Liberty yang dibangun dengan rancangan yang lebih modern dan mementingkan elastisitas suspensi yang memungkinkan Patung Liberty mampu bertahan di tengah perubahan cuaca dan anti badai. Atas jasanya ini, Gustave Eiffel mendapatkan gelar sebagai warga negara kehormatan Amerika Serikat. Suatu hari ketika Gustave makan bersama anaknya, Claire Eiffel, Claire mengutarakan maksudnya untuk menikah. Gustave tersentak mendengar rencana anaknya ini. Kesibukannya bekerja karena banyaknya proyek yang harus diselesaikannya membuatnya tak menyadari bahwa anaknya ini ternyata telah beranjak dewasa. Jean, tangan kanan Gustave, datang dan membawa serta urusan pekerjaan. Melihat kesibukan ayahnya ini, Claire tidak melanjutkan pembicaraan dan permisi pulang. Jean mengingatkan agar Gustave jangan sampai kehilangan momentum pameran dunia yang akan diadakan pada tahun 1889 nanti. Perhelatan bergengsi ini bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Revolusi Perancis yang ke-100. Jean menyarankan agar Gustave sebaiknya membangun sebuah monumen. Coquelin dan Nogy sudah membuat rancangannya. Gustave hanya tinggal menjalankannya saja. Namun Gustave kurang begitu tertarik dengan perhelatan dunia tersebut. Baginya, sia-sia membangun sesuatu hanya untuk dipamerkan lalu diruntuhkan kembali setelah 20 tahun. Suatu hari, Coquelin dan Nogy datang ke kantornya dan menawarkan rancang bangun sebuah menara yang sepenuhnya terbuat dari logam dengan ketinggian 200 meter. Namun Gustave sama sekali tidak tertarik karena menurutnya bangunan seperti itu tidak terlihat indah dan tak ada faedahnya sama sekali. Dalam pekerjaannya, Gustave memiliki prinsip bahwa sebuah proyek yang baik itu haruslah berguna, demokratis, dan abadi. Dikarenakan isu metro yang sangat hot kala itu, ditambah lagi dengan niatnya untuk memperlancar usahanya dan memperbesar pengaruhnya, Gustave berpikir bahwa dia harus meminta bantuan dari Menteri Perdagangan. Gustave mempunyai seorang teman lama yang memiliki kedekatan dengan Menteri Perdagangan tersebut. Namanya adalah Antoine de Restac. Dia adalah seorang jurnalis. Gustave bermaksud meminta bantuan Antoine agar dia bisa berjumpa dengan sang menteri. Proyek jembatan yang kali ini ditanganinya berhasil diselesaikannya dengan baik. Claire kembali menjumpai ayahnya. Dia mengatakan bahwa dia akan menikahi Adolphe, karyawan baru Gustave yang sudah bekerja dengannya 7 bulan. Gustave tersentak, namun dia tak punya pilihan selain menyetujuinya. Singkat cerita, kesempatan pun datang. Atas bantuan Antoine, Gustave diundang untuk hadir dalam sebuah acara makan malam bersama Menteri Perdagangan. Antoine memperkenalkan Gustave dengan sang menteri yang ternyata juga mengagumi karya-karya Gustave. Antoine juga memperkenalkan istrinya kepada Gustave, Adrienne Bourges. Gustave kaget bukan main dan terdiam. Dia berusaha untuk terlihat tenang. Ketika momen makan malam, Gustave kelihatan sedang berpikir keras dan gelisah sambil sesekali memperhatikan Adrienne. Antara spontan atau memang sudah direncanakannya sebelumnya, Gustave menyatakan ide gilanya kepada semua yang hadir bahwa Perancis membutuhkan monumen seperti Patung Liberty sebagai sebuah simbol.
Monumen itu berupa menara yang terbuat dari logam dengan ketinggian 300 meter dan harus dibangun di Paris agar semua orang dari berbagai kalangan bisa melihatnya. Tidak ada lagi pembagian kelas, itulah modernitas, tegas Gustave. Ketika hendak pulang, Adrien berusaha mendekati Gustave. Namun dengan dingin dan sedikit sinis, Gustave berkata, "Aku berharap tidak akan pernah melihatmu lagi." Sepertinya Adrien adalah bagian dari masa lalu Gustave. Gustave yang sedang dilema ini memilih untuk tidak pulang ke rumahnya. Dia bermalam di kantornya. Ternyata semalam-malaman Gustave berpikir keras untuk mewujudkan rencana yang diutarakannya tadi malam kepada Menteri Perdagangan. Keputusannya sudah bulat. Gustave berketetapan untuk membangun menara dan membeli proyek Coquelin dan Nogy, namun dengan menambah ketinggian menara menjadi 300 meter. Jean sangat heran melihat perubahan drastis sikap Gustave yang tiba-tiba saja menjadi tertarik kepada sesuatu yang tadinya ditolaknya mentah-mentah. Gustave pun memulai pembuatan rancangan sebuah menara. Suatu hari ketika Gustave sedang berjalan-jalan, dari kejauhan dia melihat Adrien. Dia sangat penasaran. Gustave berpapasan dengan Antoine. Antoine mengajaknya untuk mampir ke rumahnya yang ternyata tidak jauh dari situ. Antoine mengatakan kalau istrinya sangat mengagumi Gustave. Gustave yang sedang penasaran ini tak menyadari kalau dirinya masuk ke kamar Antoine. Sadar karena kelancangannya ini diketahui oleh Antoine, Gustave berkelit dengan mengatakan kalau dirinya sedang tersesat. Ketika Gustave sedang memodifikasi rancangan yang dibuat Coquelin dan Nogy, pikirannya tak lepas dari Adrien. Setiap tarikan garis pada sketsa di kertas gambarnya mengingatkannya kembali pada masa lalunya ketika bersama Adrien. Ya, Adrien adalah masa lalu Gustave. Mundur ke tahun 1857. Gustave mendapat proyek pembangunan jembatan penyeberangan di Sungai Garonne, Bordeaux. Ini adalah proyek besarnya yang pertama. Untuk proyek ini, Gustave menggunakan teknik paling inovatif pada masa itu, yakni metode baru yang revolusioner dengan menggunakan dongkrak hidrolik, sebuah sistem yang sederhana dengan tiang pancang ditanam di dasar sungai. Suatu hari seorang pekerja nyaris tenggelam. Gustave berhasil menyelamatkannya. Aksi heroiknya ini dilihat langsung oleh Adrien Bourges. Gustave mengatakan pada atasannya bahwa dibutuhkan lebih banyak lagi kayu untuk membuat perancah yang lebih baik agar tidak ada lagi yang akan jatuh. Namun pimpinannya mengatakan kalau anggaran yang tersedia untuk proyek ini hanya segitu. Melihat keluhannya diabaikan, dengan berani Gustave yang masih berusia 27 tahun ini mendatangi langsung pemilik proyek, Tuan Bourges, di kediamannya. Setelah Gustave memperkenalkan dirinya, Tuan Bourges menjelaskan bahwa dirinya mengerti situasi yang sedang dihadapi Gustave dan berjanji untuk segera mengatasinya. Tuan Bourges memintanya untuk tinggal sejenak dan mengundangnya makan siang. Ternyata aksi heroik Gustave menjadi buah bibir. Gustave menjelaskan sebagai seorang insinyur yang mengawasi jalannya proyek, dia merasa bertanggung jawab. Inilah untuk pertama kalinya Gustave bertemu dengan Adrien, gadis 17 tahun sedikit tomboy yang adalah anak dari Tuan Bourges. Gustave terpikat padanya. Sebelum Gustave kembali ke tempat kerjanya, Adrien mengundang Gustave untuk dapat hadir di pesta ulang tahunnya nanti. Gustave berjanji akan datang. Cinta pun bersemi. Gustave memenuhi janjinya. Dia hadir dalam pesta ulang tahun Adrien. Walaupun terasa canggung berada di antara mereka yang berasal dari kalangan atas, Gustave berusaha menikmati suasana. Gustave memberi Adrien kado sebuah buku seni membangun jembatan logam. Walaupun tak lazim, Adrien menyukai pemberian Gustave itu. Hati Gustave kian terpikat pada Adrien. Keesokan harinya, Adrien datang menemui Gustave di lokasi proyek. Dia mengatakan bahwa dia telah membaca buku pemberian Gustave.
Dengan nada menyindir, Gustav yang tak memiliki status sosial ini mengatakan kalau dirinya sebenarnya menyesal datang ke pesta ulang tahun Adrien kemarin. Dia merasa malu dan seolah-olah dirinya seperti dijadikan bahan olok-olokan oleh Adrien di hadapan anak-anak orang kaya lainnya. Mendengar ucapan Gustav yang getir ini, Adrien yang ternyata juga memendam rasa, keluar dan ingin membuktikan bahwa dia sedang tidak mempermainkan Gustav. Adrien melompat ke sungai. Gustav segera menyelamatkannya. Dia sadar kalau Adrien ternyata juga mencintai dirinya sebesar cintanya pada Adrien. Inilah cinta pertama Gustav, Adrien. Rencana Gustav untuk membangun sebuah menara raksasa sudah menjadi pemberitaan di koran. Antoine mengatakan bahwa pasti banyak anggota dewan yang akan mendukung proyek ini demi Perancis dapat memenangkan kontes pameran dunia nantinya. Dalam sebuah forum, Gustav mempresentasikan rencananya di hadapan para elit Perancis. Dia menjelaskan bahwa menara yang dibangunnya ini adalah untuk kemuliaan Paris, sebagai lambang pemulihan kepercayaan dari sebuah bangsa yang berdiri dengan bangga setelah pertumpahan darah dan air mata. Menara ini akan menarik turis dari berbagai negara untuk berduyun-duyun datang ke Paris. Dikarenakan konstruksi baja yang berat ditambah lagi dengan kondisi tanah yang mengandung banyak air, maka menara akan dibangun dengan metode sistem pancang hidrolik. Gustav menceritakan kepada Antoine pengalamannya ketika membangun jembatan di Bordeaux. Waktu itu dia berusia 26 tahun. Antoine mengatakan Gustav pastilah bertemu dengan keluarga Adrien waktu itu. Namun Gustav menyangkalnya dengan mengatakan tidak ingat. Gustav pun mendemonstrasikan menara rancangannya, aman dari petir dan angin. Setelah setiap konsultan memperlihatkan mahakaryanya masing-masing, harinya pun tiba untuk para juri mengumumkan rancangan siapakah yang akan disetujui. Setelah mempelajari setiap proyek, juri akhirnya memutuskan bahwa menara rancangan Gustav lah yang terpilih untuk mengikuti kompetisi pameran dunia. Perusahaan Eiffel memenangkan proyek bergengsi ini. Tak sengaja Antoine melihat tangan Gustav yang menggenggam tangan Adrien. Dia mencurigai adanya kedekatan Gustav dengan istrinya. Gustav mengumumkan kepada seluruh pegawainya kalau perusahaan berhasil memenangkan tender. Proyek raksasa ini pun dimulai. Gustav tidak mengizinkan kematian terjadi di area pembangunan. Dalam sebuah acara jamuan para kalangan elit, Gustav dengan memberanikan diri akhirnya mencoba mendekati Adrien dan mengajaknya berdansa. Setelah sekian lamanya, cinta lama yang belum kelar ini pun kembali bersemi. Gustav meminta Adrien untuk datang menemuinya di penginapannya. Adrien meminta agar Gustav sebaiknya melupakan masa lalu mereka. Sulit bagi Gustav untuk melupakan cinta pertamanya ini. Masalah-masalah mulai muncul. Gustav berhasil membuat sistem pancang hidrolik pada fondasi menara bekerja dengan baik. Warga setempat mulai melakukan aksi protes terhadap pembangunan menara lantaran dianggap berbahaya dan bisa saja roboh. Para pekerja menuntut kenaikan gaji. Belum lagi Vatikan yang marah karena Paus mengatakan kalau ketinggian menara ini akan membayangi Notre Dame. Ditambah lagi dengan para seniman Prancis yang menandatangani petisi dengan anggapan perusahaan Eiffel tidak mampu membuat sesuatu yang solid dan estetis. Sementara itu Antoine sebagai jurnalis sama sekali tidak mempublis perkembangan proyek pembangunan menara ke media massa agar masyarakat bisa mengikuti progresnya. Koran tidak lagi berpihak pada Gustav. Berita-berita yang memprotes pembangunan menara mulai diterbitkan. Adrien curiga dan merasa kalau Antoine berada di balik semuanya ini. Dia pun memeriksa ruang kerja suaminya dan kecurigaannya itu ternyata benar. Gustav menemui Antoine. Dia mengatakan kalau pers tidak lagi mendukung dirinya. Gustav meminta bantuan Antoine agar masyarakat bisa diyakinkan dan bank memberikan pinjaman. Karena jika tidak, semuanya akan berakhir.
Dengan sengaja, Antoine mematikan mobilnya. Gustav membantu mengengkolnya. Mobil berjalan, Gustav ditinggalkan. Gustav kini menyadari bahwa Antoine berada di balik semua masalah yang dihadapinya karena terbakar api cemburu. Pertemanan mereka pun hancur. Jean memberikan laporan kalau para pekerja melakukan pemogokan. Proyek kini berada di titik kritis. Gustav menyendiri dan mengambil waktu untuk berpikir. Kenangan masa lalu yang pahit kembali muncul. Setelah pembangunan jembatan di Bordeaux selesai, Adrien dan keluarganya memutuskan untuk pindah. Gustav terkejut dan segera mencari Adrien. Namun terlambat, dia hanya mendapati Tuan Borges. Tuan Borges mengatakan bahwa anaknya hanya mempermainkan Gustav dan tak ingin menikahinya. Merasa tidak percaya, Gustav gusar. Pertengkaran kecil pun terjadi. Dia memutuskan akan tetap menunggu Adrien. Adrien menemui Gustav di penginapannya. Dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dahulu. Ketika Adrien mengutarakan maksudnya untuk menikah dengan Gustav, orang tuanya sangat menentang dengan alasan status sosial. Adrien mengatakan kalau dia sedang mengandung anak Gustav. Ayahnya pun ngamuk bukan main. Adrien kabur dan mencoba memanjat pintu gerbang. Ayahnya berusaha menghalanginya. Namun naas, perutnya tertancap besi runcing pada pintu gerbang dan mengenai kandungannya. Semua bank menolak permintaan Gustav. Proyek ini dianggap terlalu besar dan menara ini sama sekali tak ada manfaatnya. Namun Gustav berani menjamin bahwa timnya dan materi yang mereka miliki adalah yang terbaik. Dia memiliki banyak pengalaman di seluruh dunia. Dia juga mengatakan bahwa menara ini nantinya pasti akan menghasilkan uang karena ribuan wisatawan akan datang. Menyadari semua bank bulat dengan keputusannya untuk tidak memberikan pinjaman, Gustav pun gusar. Dia meminta agar semua akunnya, baik pribadi maupun perusahaan, ditutup. Bank terkejut mendengar keputusan itu. Gustav pergi dan mengatakan sampai jumpa di hari peresmian. Jean mengatakan kalau mereka tidak memiliki pendukung yang cukup. Namun Gustav mengatakan kalau dia tahu apa yang dilakukannya ini. Aku akan menyelesaikannya walaupun harus berhutang seumur hidupku, tegas Gustav. Gustav mengumpulkan pegawainya. Dia mencoba untuk meyakinkan mereka semua dan berjanji akan memberikan mereka kenaikan gaji. Menara ini adalah menara kalian. Kita mulai bersama, kita selesaikan bersama, tegas Gustav. Pembangunan pun kembali berjalan dengan lancar hingga ke level 1. Dan kini tibalah saatnya pada bagian tersulit, yaitu menyatukan keempat kaki menara. Setelah beberapa kali usaha, akhirnya berhasil. Level 1 pun selesai, dan langkah selanjutnya adalah pengerjaan akan menjadi 20 meter per bulan. Mendengar keberhasilannya ini, Adrien mengunjungi Gustav dan mengatakan bahwa dia akan memberitahukan Antoine mengenai hubungan mereka berdua ini. Mendengar cerita Adrien mengenai hubungannya dengan Gustav selama ini, Antoine sangat marah. Dia mengancam akan menghancurkan reputasi Gustav dengan mempengaruhi Dewan Paris untuk menahan pendanaannya setelah pengerjaan level 2. Para dewan sudah sepakat dengannya. Adrien semakin jijik melihat kelakuan Antoine. Claire menemui ayahnya untuk menceritakan persiapan pernikahannya. Gustav mengatakan bahwa dia telah menemukan tambatan hatinya dan ingin hidup bersama dengan wanita pilihannya itu. Claire turut merasakan kebahagiaan ayahnya. Gustav menunggu kedatangan Adrien. Ternyata Antoine menemaninya. Antoine mengatakan kalau dia sangat mencintai istrinya ini. Dia menikahi Adrien saat Adrien hampir mati karena tubuhnya terluka parah. Bahkan orang tuanya sendiri tidak mengakuinya. Dia ditinggalkan sendirian. Dan meskipun Adrien sudah mengkhianatinya, dia masih mencintai istrinya ini. Antoine meminta agar Gustav meninggalkan mereka. Kau tidak dapat memiliki semuanya, ujar Antoine. Kami akan meninggalkan Paris malam ini, tegasnya. Adrien mengatakan bahwa ini murni keputusannya sendiri, bukan karena desakan Antoine atau siapapun. Gustav hanya bisa terdiam. Dengan hati yang hancur, dia melepas kepergian Adrien, cinta pertamanya itu.
Gustav memutuskan kalau mulai hari ini baut yang digunakan untuk pembangunan diganti dengan paku keling. Dengan demikian, menara ini tidak akan bisa dibongkar. 31 Maret 1889, menara diresmikan. Di antara kerumunan, Adrien hadir untuk menyaksikan keberhasilan Gustav. Dia turut merasakan kebahagiaan yang Gustav rasakan. Apa mau dikata, cinta mereka berdua tak bisa menyatu. Menara Eiffel dengan ketinggian 300 meter, 18.038 potongan logam dan menggunakan 2.500.000 paku keling. Menara ini telah menarik hampir 300 juta pengunjung sejak peresmiannya pada 31 Maret 1889. Menara ini dibangun dalam bentuk huruf A dari inisial nama Adrien. Paku keling yang digunakan Gustav seolah ingin mengatakan kepada dunia bahwa cintanya abadi dan tak akan ada seorang pun yang sanggup menghancurkannya.